Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman, kisah Musa dan Khidir dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab bercerita bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pada suatu hari Musa berdiri di halayak Bani Israel, lalu beliau ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Jawab Nabi Musa alaihissalam, "Aku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu." Lantas Musa pun bertanya, "Wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemuinya?" Allah pun berfirman, "Bawalah bersamamu seekor ikan di dalam sangkar, dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Sesungguhnya teguran Allah itu mencetuskan keinginan yang kuat dalam diri Nabi Musa untuk menemui hamba yang soleh itu. Di samping itu, Nabi Musa alaihissalam juga ingin sekali mempelajari ilmu dari hamba Allah tersebut. Musa kemudian menuruti perintah Allah dengan membawa ikan di dalam wadah dan berangkat bersama pembantunya yang juga merupakan muridnya, Yusha bin Nun. Mereka berdua sampailah di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat karena telah menempuh perjalanan begitu jauhnya. Ikan yang mereka bawa di dalam wadah tersebut tiba-tiba meronta-ronta dan selanjutnya jatuh ke dalam air. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliran air memudahkan ikan tersebut sampai ke laut. Yusha terpegun menyaksikan kebesaran Allah menghidupkan ikan yang telah mati itu. Selepas menyaksikan peristiwa yang sungguh menakjubkan dan luar biasa itu, Yusha tertidur dan ketika terjaga, beliau lupa untuk menceritakannya kepada Musa. Mereka kemudian meneruskan lagi perjalanan siang dan malamnya, dan pada keesokan paginya, Nabi Musa berkata kepada Yusha, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah berasa letih karena perjalanan kita ini." Surah Al-Kahfi ayat 62. Ibnu Abbas berkata, Nabi Musa sebenarnya tidak berasa letih sehingga baginda melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusha berkata kepada Nabi Musa, "Tahukah guru bahwa ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak lain yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu kembali masuk ke dalam laut itu dengan cara yang amat aneh." Surah Al-Kahfi ayat 63. Musa segera teringat sesuatu, bahwa mereka sebenarnya sudah menemui tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya itu. Kini, mereka berbalik arah untuk kembali di tempat tersebut, yaitu di batu yang menjadi tempat persinggahan mereka sebelumnya. Tempat bertemunya dua buah lautan. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Surah Al-Kahfi ayat 64. Banyak pendapat tentang tempat pertemuan Musa dengan Khidir. Ada yang mengatakan tempat itu adalah pertemuan Laut Romawi dengan Parsi, yaitu tempat pertemuannya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain menyatakan lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Dan, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku sendiri menerangkannya kepadamu." Surat Al-Kahfi ayat 70.
Musa seterusnya mengikuti Khidir dan terdapat beberapa peristiwa yang menguji diri Musa yang telah berjanji untuk tidak menanyakan sebab sesuatu tindakan yang diambil oleh Nabi Khidir. Setiap tindakan Nabi Khidir alaihissalam itu dianggap aneh dan membuat Nabi Musa terkaget-kaget. Peristiwa yang pertama adalah saat Nabi Khidir menghancurkan perahu yang ditumpangi mereka bersama. Nabi Musa tidak kuasa untuk menahan hatinya untuk bertanya kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa dan akhirnya Nabi Musa minta maaf oleh sebab kelancangannya mengingkari janjinya untuk tidak bertanya terhadap segala tindakan Nabi Khidir. Setelah mereka sampai di satu daratan, Nabi Khidir membunuh seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya. Peristiwa pembunuhan anak tersebut oleh Nabi Khidir membuat Nabi Musa tak kuasa menanyakan hal tersebut kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir kembali mengingatkan janji Nabi Musa dan beliau diberi kesempatan yang terakhir untuk tidak menanyakan segala hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Jika Nabi Musa masih bertanya lagi, maka ia mesti rela untuk tidak mengikuti. Jika Nabi Musa masih bertanya lagi, maka ia mesti rela untuk tidak mengikuti perjalanan bersama. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai pada satu perumahan. Mereka keletihan dan hendak meminta bantuan dari penduduk sekitar. Tapi sikap penduduk sekitar tidak bersahabat dan tidak senang menerima kehadiran mereka. Hal ini membuat Nabi Musa kesal kepada penduduk tersebut. Setelah dikecewakan oleh penduduk, di saat yang sama Nabi Khidir malah meminta Nabi Musa untuk bersamanya memperbaiki tembok satu rumah yang rusak di tempat itu. Kembali, Nabi Musa tidak kuasa menanyakan sikap Nabi Khidir, yang malah membantu penduduk memperbaiki tembok rumah setelah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari penduduk. Pada akhirnya Nabi Khidir menegaskan pada Nabi Musa bahwa ia tidak bisa menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya dan Nabi Musa tidak diperbolehkan untuk terus mengikuti perjalanan dengan Nabi Khidir. Selanjutnya, Nabi Khidir menjelaskan mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa terheran-heran. Peristiwa pertama adalah mengapa Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi, sebab perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin. Dan di kawasan tersebut ada seorang raja yang senang merampas perahu milik rakyatnya. Peristiwa kedua, Nabi Khidir menjelaskan mengapa beliau membunuh seorang anak karena kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman dan jika anak itu menjadi dewasa dapat mendorong kedua orang tuanya menjadi orang yang sesat dan kufur. Kematian anak ini tergantikan dengan anak yang soleh dan lebih mengasihi kedua orang tuanya sampai ke anak cucunya. Adapun kejadian ketiga, Nabi Khidir menjelaskan mengapa rumah diperbaiki tersebut adalah milik dua bersaudara yatim yang tinggal di kota itu. Di dalam rumah tersebut telah tersimpan harta yang menjadi hak mereka. Ayah mereka ini telah meninggal dunia dan merupakan seorang hamba Allah yang soleh. Jika saja tembok rumah tersebut runtuh, maka dipastikan bahwa harta tersebut akan ditemui oleh orang-orang yang ada di kota itu, di mana sebagian besar dari mereka masih menyembah berhala. Sedangkan kedua anak yatim tersebut masih terlalu kecil dalam mengelola peninggalan harta orang tuanya. Dipercayai wilayah tersebut berada di negeri Antakya, Turki. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyadari hikmah dari setiap tindakan yang telah dikerjakan Nabi Khidir. Ia pun akhirnya mengerti dan merasa amat bersyukur sebab telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba yang soleh yang bisa mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dapat dituntut ataupun dipelajari, yakni ilmu laduni. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun Khidir bertindak sebagai seorang guru, banyak memberikan wejangan atau nasihat dan menyampaikan ilmu yang diminta oleh Nabi Musa dan Nabi Musa menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa puas dan bahagia. Saat mereka sedang berada di dalam perahu yang ditumpangi, tiba-tiba datanglah seekor burung dan hinggap di ujung perahu tersebut. Dengan perahunya, burung itu meneguk air.
Kemudian Nabi Khidir berkata, ilmuku dan ilmumu tidak berbanding dengan ilmu Allah. Ilmu Allah tidak akan pernah berkurang seperti air laut ini karena diteguk sedikit airnya oleh burung ini. Sebelum berpisah, Khidir berpesan kepada Musa, jadilah kamu seorang yang tersenyum dan bukannya orang yang tertawa. Teruskanlah berdakwah dan janganlah berjalan tanpa tujuan. Janganlah pula apabila kamu melakukan kehilafan, berputus asa dengan kehilafan yang telah dilakukan itu. Menangislah disebabkan kehilafan yang kamu lakukan, wahai Ibnu Imran. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam ini adalah ilmu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang manusia pun yang boleh mengaku bahwa dirinya lebih berilmu dibanding yang lain. Hal ini karena ada ilmu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk seorang hamba tanpa mesti mempelajarinya. Inilah yang dikenal dengan nama ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperuntukkan khusus bagi hamba-hamba Allah yang soleh dan terpilih. Hikmah selanjutnya adalah kita perlu bersabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Kemudian, sudah semestinya setiap murid memelihara adab kepada gurunya. Setiap murid mesti bersedia mendengar penjelasan seorang guru mulai awal hingga akhir sebelum bertindak nantinya di luar perintah dari guru. Kisah Nabi Khidir ini juga menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada guru. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.